Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Agung Nugraha dengan NIM C1C0263. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPh atau pajak penghasilan pasal 24 dan 25. Pertama-tama kita masuk ke pajak penghasilan pasal 24. Di sini ketentuan pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Indonesia menganut tax credit yang ordinary credit method dengan menerapkan per country limitation. Kemudian di sini ada penggabungan penghasilan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan sebagai berikut. Pertama, penggabungan penghasilan dari usaha dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut atau biasa disebut accrual basis. Yang kedua yaitu penggabungan penghasilan lainnya dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut atau kita sebut cash basis. Dan yang terakhir yaitu penggabungan penghasilan yang berupa dividen dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan Menteri Keuangan. Dan kita masuk ke batas maksimum kredit pajak. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari saham dan sekuritas lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adalah penghasilan berupa bunga royalti dan sewa. Ketiga, penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Keempat, penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, kegiatan. Kemudian 5, penghasilan bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Kemudian ketujuh ada keuntungan karena pengalihan harta tetap. Dan terakhir yaitu keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada PT Cemara. Dia memperoleh penghasilan bersih dalam tahun 2018 yaitu sebagai berikut. Pertama, penghasilan dari luar negeri. Dia mendapatkan 5 miliar dengan tarif pajak 40%. Dan penghasilan usaha di Indonesia sendiri yaitu 4 miliar. Maka jumlah penghasilan bersihnya yaitu 5 miliar, yaitu tadi penghasilan luar negeri ditambah penghasilan dalam negeri 4 miliar, jadi 9 miliar. Dan batas maksimum kredit pajak diambil yang terendah dari 3 unsur atau perhitungan berikut. Pertama, PPh terutang atau dibayar di luar negeri adalah tadi tarif pajak luar negeri yaitu 40% dikalikan 5 miliar dapatlah 2 miliar. Kemudian 5 miliar dibagi total penghasilan bersih 9 miliar dikalikan 2 miliar 250 juta dapatlah 1 miliar 250 juta. PPh terutang menurut tarif pasal 17 yaitu 9 miliar dikalikan 25% yaitu 2 miliar 250 juta. Dengan demikian, kredit pajak yang diperkenalkan adalah pada poin 2 sebesar 1 miliar 250 juta. Kemudian cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Jadi, untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri 1. Laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. 2. Fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Dan ketiga, dokumen pembayaran pajak luar negeri. Dan penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan. Kemudian kita masuk ke materi kedua yaitu pajak penghasilan pasal 25. Di sini pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri
oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Kemudian pembayaran pajak ini dilakukan dengan satu, wajib pajak membayar sendiri yaitu PPh pasal 25, atau yang kedua yaitu melalui potongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yaitu PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Cara menghitungnya yaitu besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 dan 23, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Dan yang kedua yaitu pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kita masuk saja ke contoh soal. Di sini jumlah pajak penghasilan Tuan Dias yang terutang sesuai dengan SPT tahunan yaitu 30 juta. Kemudian pada tahun 2018 dia membayar dan dipotong atau dipungut yaitu pertama ada pasal 21 8 juta, PPh pasal 22 2 juta, PPh pasal 23 2 juta, dan PPh pasal 25 12 juta. Jadi total dari pemotongan tersebut yaitu 24 juta. Kemudian dapatlah kita yaitu kurang bayar pasal 29 tahun 2018 yaitu dari SPT tahunan dikurangi pemotongan yaitu dapatlah 6 juta. Misalnya angsuran PPh pasal 25 tahun 2019 adalah 30 juta yaitu tadi PPh terutang tahun 2018. Kemudian kita kurangi dengan PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23. Total dari pengurangan tersebut yaitu 12 juta. Jadi 30 juta dikurangi 12 yaitu dapatlah 18 juta. Kemudian untuk menghitung PPh pasal 25 per bulan yaitu tinggal bagi 12. Jadi 18 juta dibagi 12 yaitu 1.500.000. Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran pajak penghasilan pasal 25 setiap bulan pada tahun 2019 mulai masa Maret sebesar 1.500.000. Dan itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.